Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Lala Marcella dan rekan saya Dina Hernawati. Di dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan materi supply dan demand. Pengertian penawaran atau supply. Penawaran atau supply adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran. Hukum penawaran yang berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah penawaran barang tersebut. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Hukum penawaran tersebut menunjukkan adanya hubungan antara penawaran dengan harga. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Kedua, kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Ketiga, pajak. Ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Keempat, perkiraan harga pada masa depan. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Jenis penawaran. 1. Penawaran marginal. Penawaran yang dilakukan oleh penjual yang bisa menjual produknya dengan harga yang sama dengan harga pasar. Bisa dibilang ini penjual yang ingin mencari untung yang standar. Kedua, penawaran submarginal. Penawaran yang dilakukan oleh penjual yang berani menjual produknya di bawah harga pasar. Transaksi ini penjual yang hanya ingin meraih untung minimal. 3. Penawaran supermarginal. Penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual produknya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Penjual ini biasanya bertujuan untuk meraih untung yang sebanyak-banyaknya. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Kurva penawaran. Kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Bunyi hukum pada kurva penawaran adalah jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik dengan syarat ceteris paribus. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan slope positif, artinya hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran bisa bergerak dan bergeser. Kurva akan bergerak akibat perubahan harga barang itu sendiri. Selanjutnya, pengertian permintaan atau demand adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Hukum permintaan yaitu bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Jadi dapat dipahami adanya hubungan permintaan antara harga. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, pendapatan, yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaan terhadap suatu barang akan meningkat walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Yang kedua, harga barang-barang lain yang terkait. Contohnya, permintaan terhadap susu murni akan meningkat apabila harga susu bubuk naik. Yang ketiga, selera. Contohnya, terhadap sepatu olahraga dengan alas tipis sekarang ini masih rendah. Sebaliknya, sepatu olahraga dengan alas tebal semakin meningkat. Hal itu terutama karena ada perubahan selera. Dan yang keempat yaitu jumlah penduduk.
Jadi semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permintaan terhadap suatu produk di daerah tersebut. Fungsi permintaan sebenarnya mematuhi hukum permintaan, di mana saat harga barang naik, kuantitas yang diminta akan turun. Sedangkan saat harga barang turun, kuantitas yang diminta akan naik. Jenis permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Yang pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Yang ketiga, permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Lalu ada permintaan berdasarkan jumlahnya. Ada permintaan individu, yaitu permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Dan permintaan pasar, yaitu hasil penjumlahan dari permintaan-permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Di sini ada contoh kurva permintaan pasar atas donat merupakan gabungan permintaan individu. Adapun kombinasi harga dan kuantitas donat yang diinginkan pasar terlihat di titik V 500,0, di titik W 300,3, di titik X 600,6 dan di titik Y 0,7,5. Dan yang terakhir yaitu ada pergeseran kurva permintaan. Jadi yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang itu sendiri. Di sini ada contoh gambar pergeseran kurva permintaan, di mana perubahan yang mengakibatkan berkurangnya kuantitas barang yang ingin dibeli akan menggeser kurva awal dari D1 ke D2. Dan perubahan yang mengakibatkan meningkatnya kuantitas barang yang ingin dibeli akan menggeser kurva dari D1 ke D3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.